Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out Season kedua chapter 140. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman yang suka dengan kaos anime atau aksesoris anime lainnya, bisa klik link pembeliannya di deskripsi ya. Oke, chapter kali ini berjudul Wipe Out. Di awal chapter kita diperlihatkan Kawanaka yang sedang melempar di babak ketiga, di mana dia berhasil membuat 3 pemain Lycons out sekaligus. Dan saat ini adalah giliran Lycons untuk bertahan, di mana pitcher Lycons di babak ketiga dan keempat ini adalah Mitsui. Sebelum masuk ke lapangan, Mitsui pun berkata kepada Tokuchi, "Hei Tokuchi, apakah benar tidak apa-apa kalau lemparanku mendapatkan pukulan?" Tokuchi pun hanya tertawa dan berkata, "Hah, memangnya jika aku berkata jangan sampai lemparanmu terpukul, apakah kau mampu?" "Tidak," jawab Mitsui. Lalu Tokuchi melanjutkan, "Ya, paling tidak kau harus mengeluarkan semua kekuatanmu untuk melawan lawan yang kuat, dan lemparlah itu dengan sepenuh hatimu." Lalu di tengah lapangan, saat Mitsui sedang melakukan pemanasan, para penonton dan komentator pun terkejut karena Lycons mengganti pitchernya di babak ini. Mereka mengganti Takahashi yang sudah melempar bagus di babak sebelumnya dan menggantikannya dengan Mitsui. Tidak hanya komentator dan penonton, para pemain Mariners pun terkejut dengan pergantian pemain itu. Thomas pun bertanya-tanya apakah Takahashi mengalami cedera atau tidak. Tapi Brooklyn malah mengira kalau Takahashi itu kabur karena ketakutan melawan para pemukul Mariners. Kawanaka yang mendengar semua itu tidak berkomentar sama sekali dan hanya menikmati jus melonnya. Lalu di tengah lapangan, Mitsui yang sudah bersiap-siap untuk melempar mengingat kembali apa yang dikatakan Tokuchi, di mana dia hanya harus melempar ke zona strike dengan sekuat tenaga. Ya, hanya itu yang perlu dilakukan. Lalu pemukul dari Mariners saat ini adalah Mikawa. Dia pun sudah bersiap-siap. Mitsui pun mengambil ancang-ancang dan melesatkan lemparannya. Lemparan pertamanya pun langsung dipukul. Mikawa langsung menuju base pertama dengan mudah. Tokuchi yang sedang berada di bangku cadangan pun memanggil Mitsui dan memuji lemparan strike-nya itu, serta dia memperlihatkan pendapatannya sebesar 500.000 yen. Mitsui yang melihat pendapatannya itu langsung termotivasi untuk melempar sekuat tenaga ke zona strike tanpa memperdulikan apakah itu akan dipukul atau tidak. Saat ini batas mental dari Mitsui sudah benar-benar lepas. Setelah itu Mitsui pun melanjutkan lemparannya, di mana terlihat dia membuat para pemukul Mariners kesulitan dan bahkan dengan mudah membuat 3 pemukul Mariners out. Di babak ini Mitsui secara tiba-tiba dapat membuat out Mikawa, Takami, dan Amami dalam 3 strikeout berturut-turut. Setelah itu dia juga mampu membuat out Thomas, Brooklyn, dan Nozoi dengan menghentikan mereka untuk menyerang. Sehingga di babak ini Mariners hanya mampu menghasilkan 1 poin. Di bangku cadangan Lycons, Tokuchi kembali memberi pujian terhadap lemparan Mitsui dan menunjukkan kalau pendapatannya di babak ini adalah 5,5 juta yen. Lalu di bangku cadangan Mariners, para pemain menganggap Mitsui dalam kondisi terbaiknya, tapi Brooklyn menganggap semua itu adalah kebetulan. Tapi Mitsui yang menghentikan para pemukul Mariners dan hanya kehilangan 1 poin di babak ketiga itu bukanlah kebetulan. Lalu di babak berikutnya Mitsui kembali melempar. Dia pun mampu melempar dengan sangat baik. Meskipun dia membiarkan Kitaoji memukul lemparannya, tapi dia berhasil membuat pemukul Mariners lainnya out dan menghentikan Mariners di babak ini tanpa mendapatkan poin. Para pemain Mariners pun bingung kenapa para pitcher Lycons hari ini sangat bagus dan sangat sulit untuk dilawan. Sekarang adalah babak kelima, di mana pitcher dari Lycons sekarang adalah Nishioka. Terlihat Nishioka pun mampu membuat 3 pemain Mariners out dan dia hanya kehilangan 1 poin dalam babak kelima dan keenam.
Setelah itu pitcher Lycons pun kembali berganti, di mana Hasegawa yang akan bermain untuk babak ke-7 dan ke-8. Performa Hasegawa di babak ini benar-benar luar biasa, bahkan lebih luar biasa dari yang lainnya, di mana dia hanya memberi Mariners 4 pukulan. Dia membuat out semua pemain Mariners di babak ke-7 dan ke-8 ini, di mana Mariners tidak dapat mencetak 1 poin pun. Dan Hasegawa mendapatkan 8 juta yen dari Tokuchi. Para pemain Mariners pun menganggap kalau hari ini adalah hari yang sulit. Mereka pun bertanya-tanya apakah ini karena Lycons mengganti pitchernya setiap 2 babak. Brooklyn yang masih sombong itu mengatakan kalau Lycons tidak akan menang walaupun dengan rencana pintar seperti itu. Lycons itu bukan apa-apa. Mendengar perkataan sombong Brooklyn itu, Kawanaka yang tadinya diam saja pun emosi sampai-sampai dia memukul dinding. Dan dia berkata kepada Brooklyn, "Kau boleh berkata sombong seperti itu setelah kau mencetak 10 atau 20 poin." Kawanaka pun sangat marah dengan kondisi tim yang sangat meremehkan lawan. Setelah mendengar ribut-ribut itu, Amami tiba-tiba berkata, Kawanaka itu adalah tipe orang yang langka. Setelah menjadi pemain profesional, dia itu berpikir kalau kau selalu bermain dengan sempurna. Dia hanya ingin kau bermain dengan kepedulian yang tinggi seperti yang dia lakukan. Dengan kata lain, serangan Mariners saat ini lebih buruk dari lemparannya. Semua orang pun hanya terdiam. Lalu di tengah lapangan, Kawanaka pun sudah bersiap untuk melempar. Dan sampai babak ke-8 ini, lemparan Kawanaka masihlah sempurna. Setelah itu Kawanaka mengambil ancang-ancang dan lemparannya pun dilesatkan. Dia pun mampu membuat pemukul Lycons strike out. Sampai babak ini Kawanaka belum sama sekali membiarkan para pemain Lycons berlari ke base. Ya, walaupun begitu Kawanaka terlihat sangat kesal. Lalu pemukul Lycons berikutnya adalah Kojima. Di babak ini lemparan Kawanaka belum terpukul sama sekali dengan 2 orang sebelumnya. Dan apakah Kojima bisa memukul lemparan dari Kawanaka itu? Sesaat sebelum melempar, Kawanaka pun teringat perkataan Tokuchi yang mengatakan kalau pemain Mariners yang baru dibeli itu hanyalah beban. Terlihat Kawanaka sangat kesal di tengah lapangan. Dan kekesalan Kawanaka itu mengundang kecerobohan dalam lemparannya. Setelah itu Kawanaka pun mengambil ancang-ancang dan melesatkan lemparannya. Kojima yang sudah bersiap itu tanpa disangka-sangka mampu memukul lemparan dari Kawanaka itu. Dan lemparan itu sangatlah kuat dan tinggi. Dan tidak disangka rekor sempurna Kawanaka di hari ini dipecahkan oleh home run dari Kojima. Di bangku cadangan Lycons, Tokuchi hanya tertawa kecil dan berkata, angin telah merubah arahnya. Dalam kondisi ini, angin benar-benar berubah arah. Badai sebentar lagi akan tiba. Chapter 140 pun selesai. Dan inilah review dari One Out Season kedua chapter 140. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa di like dan share videonya. Terima kasih sudah menonton. Dan untuk teman-teman yang tertarik dengan kaos anime atau aksesoris anime lainnya, bisa klik link pembeliannya di deskripsi ya. Terima kasih.